Orderan kue untuk hari pertunangan suamiku. Tak kusangka setelah bertahun-tahun menjalin rumah tangga. Ini balasanmu, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rina adalah seorang perempuan sederhana, penuh bakat, dan memiliki hati yang tulus. Ia telah menikah dengan Mas Ariel selama bertahun-tahun, namun kebahagiaan rumah tangganya hancur ketika ia mengetahui pengkhianatan suaminya. Mas Ariel telah menjalin hubungan dengan Leni, seorang perempuan yang bahkan menjadi tunangannya sendiri dalam lingkaran sosial yang sama. Kisah ini dimulai ketika Rina, dengan profesionalisme tinggi, menerima orderan kue untuk hari pertunangan suami dan tunangannya. Perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Sakit, marah, namun ia tetap menjalankan pekerjaannya dengan sempurna. Dari titik ini, perjalanan Rina dimulai. Perjalanan dari luka hati menuju kekuatan, kesuksesan, dan kebahagiaan sejati. Bab-bab awal menceritakan kehidupan Rina sebelum pengkhianatan terungkap, sosoknya sebagai perempuan pekerja keras, dan bakatnya di dunia kuliner. Kemudian cerita berlanjut dengan konflik batin Rina saat mengetahui pengkhianatan Mas Ariel, menghadapi Leni, dan rasa sakit yang menghancurkan hatinya. Namun, daripada terpuruk, Rina memilih bangkit. Ia fokus pada mengembangkan usaha kue dan membuka akademi kuliner untuk memberdayakan perempuan muda. Bersama Adrian, sosok cinta sejati yang tulus dan selalu mendukungnya, Rina membangun kehidupan baru yang penuh inspirasi. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketekunan, integritas, dan ketulusan hati, bukan dari membalas dendam. Seiring waktu, akademi kuliner Rina berkembang pesat. Ia membantu banyak perempuan muda menemukan kemandirian dan kepercayaan diri melalui keterampilan kuliner. Kisah inspiratif ini membawa Rina menerima penghargaan nasional hingga internasional, dan murid-muridnya sukses membuka usaha sendiri. Mas Ariel dan Leni tetap muncul sebagai bayangan masa lalu, namun Rina tidak lagi terganggu. Kesuksesan dan kebahagiaannya kini tidak bergantung pada pengakuan mereka, melainkan pada dampak positif yang ia ciptakan bagi banyak orang. Cerita ini berakhir dengan puncak kebahagiaan Rina. Ia menikah dengan Adrian, menjalani hidup yang penuh cinta dan makna. Akademinya dikenal secara global, dan yayasannya memberdayakan banyak perempuan. Masa lalu hanyalah pelajaran, dan masa depan adalah jalan penuh peluang dan kebahagiaan. Pesan moral: kisah Rina mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari keberanian bangkit dari luka, kemandirian, kerja keras, dan memberi inspirasi bagi orang lain. Pengkhianatan atau kegagalan bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari perjalanan menuju kesuksesan dan cinta sejati. Jika kamu terinspirasi oleh kisah Rina, jangan lupa untuk like video ini agar lebih banyak orang bisa terinspirasi. Komen di bawah dan ceritakan pendapatmu tentang keberanian Rina. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah inspiratif lainnya tentang cinta, perjuangan, dan kesuksesan. Mari bersama-sama belajar dari Rina, bahwa bangkit dari luka dan membangun kehidupan yang indah adalah pilihan yang bisa dilakukan siapa saja. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja?
Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Rina adalah seorang perempuan berusia awal 30-an yang selalu dikenal sebagai sosok hangat, penyabar, dan setia. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Ibunya selalu menekankan pentingnya kesopanan dan kerja keras, sementara ayahnya mengajarkan untuk selalu jujur dan menjaga hati orang lain. Nilai-nilai itu membentuk Rina menjadi wanita yang sabar, penuh empati, dan selalu berusaha menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Meski kehidupannya sederhana, Rina selalu menaruh perhatian besar pada rumah tangganya. Ia menikah dengan Mas Ariel, pria yang dulu selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Selama bertahun-tahun, Rina menjalani rumah tangga dengan sepenuh hati. Ia tak pernah mengeluh meski harus mengorbankan waktunya untuk keluarga, sering menahan diri dari keinginan pribadi demi kebaikan Mas Ariel, dan selalu memastikan rumahnya hangat dan penuh cinta. Namun, di balik senyum lembutnya, Rina menyimpan rasa rindu akan perhatian dan kasih sayang yang dulu begitu intens dari Mas Ariel. Belakangan ini, ia mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Mas Ariel terlihat semakin sibuk, lebih jarang berbicara dengannya, dan kadang tampak menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ceritakan. Meski hatinya bertanya-tanya, Rina tetap menutupi kecurigaannya dan memilih percaya bahwa pernikahannya masih kuat. Di sisi lain, Rina juga dikenal di lingkungannya sebagai perempuan yang berbakat. Ia bisa membuat kue-kue indah yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga lidah. Hobi membuat kue ini bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga menjadi cara Rina mengekspresikan kasih sayangnya, baik kepada keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang dicintainya. Hari itu, saat Rina menerima kabar tentang pertunangan Mas Ariel dengan Leni, hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia ingin tetap sabar dan berpikir positif. Di sisi lain, ada rasa sakit yang perlahan merayap masuk ke hatinya. Rasa sakit itu bukan karena iri atau cemburu semata, tapi karena pengkhianatan yang tak pernah ia bayangkan setelah semua pengorbanannya selama bertahun-tahun. Rina pun memutuskan untuk membuat kue spesial, bukan hanya sebagai hadiah, tapi sebagai bentuk hatinya yang tulus, walau sebenarnya hatinya mulai retak. Ia ingin menunjukkan bahwa meski dikhianati, ia tetap bisa bersikap elegan dan memberi yang terbaik. Namun, takdir rupanya punya rencana lain, dan hari pertunangan itu akan menjadi titik balik yang membuka luka lama sekaligus memicu kekuatan baru dalam diri Rina. Sejak pagi, Rina sudah sibuk di dapur. Aroma vanila dan coklat yang harum memenuhi seluruh sudut rumah, membuatnya sejenak lupa akan rasa sakit yang bersembunyi di dadanya. Kue ini bukan sembarang kue, ini adalah kue yang ia buat dengan sepenuh hati, untuk hari yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi Mas Ariel, tapi kini terasa seperti ujian bagi kesabarannya. Rina memilih resep yang paling indah dan rumit, kue 3 lapis dengan hiasan bunga fondant yang detail. Ia ingin setiap lapisan kue itu sempurna, karena ia tahu bahwa kue ini akan dilihat langsung oleh Mas Ariel, Leni, dan keluarga besar mereka. Sambil memutar mixer, pikirannya melayang pada kenangan masa-masa awal pernikahannya. Betapa Mas Ariel dulu selalu memuji kue buatannya, betapa mereka tertawa bersama di dapur, dan betapa rumah tangga mereka dipenuhi kehangatan sederhana. Semua itu kini terasa jauh, seperti kenangan yang hanya bisa ditangkap dalam hati. Sambil menyiapkan bahan-bahan, Rina menyadari sesuatu. Kue ini bukan sekadar kue untuk pertunangan. Kue ini menjadi simbol dirinya sendiri, setia, tulus, dan penuh kasih. Namun, simbol itu kini terancam hancur karena kenyataan yang ia hadapi. Mas Ariel, pria yang ia cintai dan percayai selama bertahun-tahun, akan menikahi wanita lain. Leni, tunangannya sendiri. Rina menggenggam spatula dengan erat, menahan air mata.
Ia tahu ia tidak boleh menunjukkan kesedihannya, terutama hari itu. Setiap detik di dapur adalah pertarungan antara hati yang terluka dan kepala yang harus tetap tegar. Ia mengingat kata-kata ibunya dulu, perempuan yang kuat bukan yang tidak pernah menangis, tapi yang tetap bisa tersenyum meski hatinya terluka. Setelah berjam-jam bekerja, kue itu akhirnya selesai. Lapisan demi lapisan kue tampak indah, dihiasi bunga fondant yang lembut dan detail, begitu sempurna hingga hampir terasa mustahil dibuat oleh tangan manusia biasa. Rina menatap hasil karyanya, dan sejenak, bangga sekaligus sedih. Kue itu menjadi saksi bisu dari kesetiaannya, dari pengorbanan yang selama ini ia lakukan, dan dari rasa sakit yang mulai menggerogoti hatinya. Siang itu, ia berangkat membawa kue ke tempat pertunangan. Saat Rina memasuki ruang acara, hatinya berdebar kencang. Leni tampak cantik dalam gaun pertunangannya, tersenyum manis, sementara Mas Aril berdiri di sampingnya dengan raut wajah serius. Senyuman mereka terlihat begitu nyaman bersama, seolah-olah semua kenangan Rina tidak pernah ada. Rina menyerahkan kue itu kepada panitia, dan tatapannya tanpa sengaja bertemu dengan mata Mas Aril. Ada sesaat keheningan. Mas Aril menatap kue itu, lalu menatap Rina sejenak, dan Rina merasakan sesuatu yang dingin merayapi tulang punggungnya. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada senyum hangat, hanya tatapan datar yang membuat hatinya tercekat. Di sudut hatinya, Rina merasakan sakit yang tajam, tapi ia menahan diri. Hari itu bukan tentang ia atau rasa sakitnya. Ia memutuskan untuk tetap tegar, tetap elegan, dan menunjukkan bahwa meski dikhianati, ia tetap bisa bersikap dewasa. Namun, sedikit yang ia tahu, kue itu bukan hanya akan menjadi simbol kesetiaannya, tapi juga pemicu dari kejutan dan konflik yang lebih besar, kejutan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana di ruang pertunangan terasa hangat dan penuh senyum, tapi bagi Rina, hatinya seperti dihantam badai. Setiap langkahnya terasa berat, setiap tatapan orang di sekitarnya seperti mengingatkannya pada pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Ketika panitia meletakkan kue itu di meja utama, semua tamu sejenak menoleh. Aroma manis yang harum menyebar, menarik perhatian semua orang. Leni tersenyum manis, berdecak kagum melihat detail kue itu. "Wow, ini indah sekali," katanya, suaranya penuh kekaguman. Rina berdiri di sisi ruangan, menahan rasa sakit yang perlahan berubah menjadi marah dan kecewa. Tatapan Leni yang penuh kekaguman itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat Mas Aril menoleh sebentar, menatap kue itu, lalu menatapnya sekilas. Tidak ada kata, tidak ada rasa terima kasih, hanya dingin dan acuh. Hati Rina tercekat. Selama bertahun-tahun ia berkorban, menjaga rumah tangga, mencintai Mas Aril dengan tulus, dan mengorbankan waktu serta kebahagiaannya sendiri. Dan inilah balasan yang ia terima. Mas Aril berdiri di sisi Leni, tersenyum hangat kepada tunangannya, seolah semua yang pernah mereka jalani bersama hanyalah masa lalu yang boleh dilupakan begitu saja. Rasa marah perlahan muncul, bercampur dengan rasa kecewa yang dalam. Rina menyadari satu hal, kue yang ia buat dengan cinta dan sepenuh hati, kini menjadi simbol pengkhianatan yang tak terucapkan. Semua orang memuji kue itu, tapi tidak ada yang memuji dirinya, tidak ada yang mengakui pengorbanannya. Sejenak, Rina menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kekuatan. "Aku tidak boleh menangis di sini," gumamnya dalam hati. "Hari ini bukan tentang aku, tapi tentang mereka. Tapi percayalah, suatu saat, aku akan tunjukkan bahwa aku lebih kuat dari pengkhianatan ini." Saat itu, Leni dengan polos berkata pada Mas Aril, "Mas, kue ini rasanya pasti enak."
Terima kasih ya, sudah ada yang memikirkannya. Mas Ariel hanya tersenyum ringan, tanpa menoleh ke Rina. Kata-kata itu seperti menampar wajahnya dengan kenyataan pahit. Tidak ada pengakuan, tidak ada rasa hormat, hanya acuh tak acuh. Rina pun memutuskan untuk mundur perlahan, keluar dari kerumunan tanpa banyak bicara. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya mulai dipenuhi tekad. Ia tahu bahwa pengkhianatan ini bukan akhir dari hidupnya. Ia harus tetap tegar, tetap elegan, dan mulai merencanakan balasannya, bukan dengan amarah, tapi dengan kekuatan dan kecerdasan. Di perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi ide-ide. Kue itu hanyalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Suatu saat, Mas Ariel dan Leni akan merasakan bahwa kesetiaan dan ketulusan Rina tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan meskipun hari ini hatinya terluka, ia tahu ia akan bangkit lebih kuat, lebih cantik, dan lebih berharga dari sebelumnya. Rina menatap langit sore yang mulai gelap. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ini bukan akhir, Mas. Ini baru permulaan, bisiknya. Malam itu, rumah Rina terasa sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding dan denting sendok yang ia gunakan untuk menyiapkan teh hangat. Tapi dalam kesunyian itu, pikirannya bergolak, penuh amarah, kecewa, sekaligus tekad yang membara. Hari ini bukan hanya tentang pertunangan Mas Ariel dengan Leni, tapi tentang betapa selama ini pengorbanannya selama bertahun-tahun dianggap sepele. Rina duduk di meja makan, menatap secangkir teh yang mengepul. Ia mengingat setiap momen indah yang pernah mereka lalui bersama. Betapa ia selalu mendukung Mas Ariel dalam suka dan duka, selalu menempatkan kebahagiaannya di atas segala hal, dan selalu berusaha menjadi istri yang sempurna. Dan kini, semua itu dibalas dengan pengkhianatan yang begitu menyakitkan. Tetapi, daripada larut dalam kesedihan, Rina memutuskan untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ia tahu, menangis atau memaki hanya akan membuatnya lemah. Ia harus tegas, cerdas, dan memikirkan langkah yang akan membuatnya bangkit. Ia harus menunjukkan bahwa seorang Rina bukan perempuan lemah yang bisa dipermainkan. Di malam itu, Rina mulai merencanakan balasannya. Tapi bukan balasan kasar atau penuh amarah. Ia ingin balasannya elegan, tepat sasaran, dan membuat Mas Ariel serta Leni merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam pikirannya, ada beberapa langkah yang harus ia lakukan. Fokus pada diri sendiri. Rina sadar, kunci kebahagiaan sejati bukan bergantung pada Mas Ariel. Ia akan mengembangkan bakat dan kemampuan, terutama dalam membuat kue yang kini telah menjadi identitasnya. Suatu saat, kue-kue buatannya akan terkenal, dan semua orang akan tahu betapa berharganya Rina, tetap elegan di hadapan mereka. Tidak ada emosi yang ditumpahkan, tidak ada air mata yang jatuh di depan Leni atau Mas Ariel. Semua harus terkendali, supaya mereka tahu bahwa pengkhianatan mereka tidak membuat Rina menjadi lemah. Merencanakan langkah strategis, Rina mulai menulis catatan, ide-ide tentang bagaimana ia bisa mengubah keadaan. Mungkin mulai dari membuka bisnis kue yang sukses, atau mengingatkan Mas Ariel akan kesetiaannya melalui prestasi yang nyata. Rina menatap langit malam dari jendela ruang tamu. Angin sejuk menyapu wajahnya, dan ia merasa seolah alam pun mendukung tekadnya. Mas Ariel, Leni, kalian pikir bisa membuatku hancur begitu saja? Tunggu saja. Rina tidak akan pernah kalah, gumamnya. Hari-hari berikutnya, Rina mulai sibuk menyiapkan diri. Ia mempercantik diri, mengasah keterampilan memasak dan membuat kue, serta membangun jaringan dengan teman-teman dan orang-orang berpengaruh di lingkungannya. Setiap kue yang ia buat kini bukan hanya untuk memuaskan selera, tapi juga menjadi simbol kekuatan dan ketegasannya. Dan di balik senyum tenang yang ia tampilkan di depan Mas Ariel dan Leni, ada strategi yang matang. Ia akan membuat mereka menyadari satu hal,
Meski mereka bisa mengambil Mas Ariel darinya, mereka tidak akan pernah bisa mengambil harga diri, kecerdasan, dan kekuatan Erina. Bab ini menutup dengan tatapan Erina di cermin. Matanya memancarkan tekad, dan senyumnya tipis tapi penuh arti. Suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah mengkhianatinya. Dan saat itu, Erina tidak hanya akan menang, tapi ia akan berdiri lebih tinggi dan lebih bangga daripada mereka berdua. Beberapa minggu setelah pertunangan Mas Ariel dan Leni, kehidupan Erina mulai berubah. Hatinya masih menyimpan rasa sakit, tapi kali ini ia menyalurkannya ke arah yang lebih produktif. Erina memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, mengembangkan bakat membuat kue yang selama ini hanya untuk keluarga. Kini ia jadikan sebagai jalan kebangkitan. Setiap pagi, ia membuka dapur rumahnya seperti laboratorium kreativitas. Resep-resep baru diuji, dekorasi kue dibuat semakin mewah, dan setiap lapisan dihias dengan detail yang memukau. Tidak lama, kue-kue Erina mulai menarik perhatian teman-teman dan tetangga. Pesanan demi pesanan mulai berdatangan, dan kabar tentang keahlian Erina mulai tersebar. Namun, yang membuat hatinya lebih lega adalah bahwa Erina tidak melakukannya untuk membalas dendam secara langsung. Balasannya bukan berupa kemarahan, tapi kesuksesan dan keanggunan. Setiap orang yang mencicipi kue buatannya tak hanya memuji rasa dan bentuknya, tapi juga mulai bertanya-tanya siapa sosok di balik kue-kue luar biasa itu. Suatu sore, Erina mendapatkan pesanan besar dari sebuah perusahaan ternama yang ingin menjadikan kue buatannya sebagai bagian dari acara resmi mereka. Ia hampir tidak percaya. Peluang ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dengan penuh semangat, ia menerima pesanan itu, tahu bahwa ini adalah langkah besar pertama menuju kebangkitannya. Di sisi lain, Mas Ariel dan Leni mulai merasakan efek dari ketidakpedulian mereka. Kabar tentang keberhasilan Erina menyebar cepat, dan tak jarang, teman-teman Mas Ariel menanyakan tentang Erina dengan nada kagum. Seketika, Mas Ariel mulai menyadari bahwa wanita yang selama ini ia anggap selalu ada, kini telah berubah menjadi sosok yang kuat, elegan, dan sangat berpengaruh. Leni pun merasakan hal serupa. Ia mulai merasa cemburu, meski mencoba menutupi perasaannya. Ia melihat bagaimana semua orang memuji Erina, bahkan beberapa teman dekat mereka yang dulu mendukung hubungan Mas Ariel dan Leni kini mulai meragukan keputusan mereka. Suatu hari, Erina sengaja menghadiri acara publik dengan membawa salah satu kue buatannya. Mas Ariel dan Leni juga hadir di acara itu. Saat mata mereka bertemu, Erina tersenyum tenang. Senyum itu bukan sekadar senyum biasa. Itu adalah senyum seorang perempuan yang tahu nilainya, yang sadar bahwa ia kini memiliki kekuatan yang tak bisa diabaikan. Mas Ariel mencoba tersenyum, tapi senyumnya canggung. Leni tampak terkejut dan sedikit kehilangan arah. Mereka berdua mulai menyadari satu hal, Erina bukan lagi perempuan yang mudah dipermainkan. Ia kini mandiri, dihormati, dan lebih mempesona daripada sebelumnya. Erina tidak berkata apa-apa. Ia hanya berjalan dengan elegan, menatap mereka sebentar, lalu pergi meninggalkan mereka dengan kepala tegak. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa perlahan tapi pasti, Mas Ariel dan Leni akan merasakan bahwa keputusan mereka untuk mengkhianatinya adalah kesalahan besar. Bab ini menutup dengan Erina kembali ke rumahnya, duduk di dapur sambil menatap kue-kue yang siap dikirim. Ia tersenyum tipis, penuh arti. Ini baru permulaan. Mas Ariel, Leni, tunggu saja. Kalian akan menyadari bahwa Erina tidak pernah bisa diremehkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertunangan Mas Ariel dan Leni. Kabar tentang kesuksesan Erina dalam dunia kue kini mulai terdengar hingga ke telinga Mas Ariel. Ia merasa terguncang. Sosok Erina yang dulu ia anggap selalu ada, kini muncul di depan publik sebagai wanita yang mandiri, dihormati, dan luar biasa sukses. Di rumahnya, Mas Ariel menatap ponselnya yang berisi foto-foto kue Erina dari media sosial. Setiap foto, setiap pujian, seperti menusuk hatinya. Ia mulai menyadari kesalahan yang ia buat. Selama bertahun-tahun, Erina selalu setia, selalu memberi perhatian, selalu mendukungnya, sementara ia malah mengabaikan dan kini berselingkuh dengan Leni.
Rasa bersalah mulai muncul, tapi diikuti dengan kebingungan. Ia ingin menghubungi Rina, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa ia telah menyesal. Namun, hatinya juga takut menghadapi wajah Rina yang kini tampak kuat dan berbeda. Sementara itu, Leni mulai merasa terancam. Ia melihat bagaimana orang-orang mulai membicarakan Rina dengan rasa kagum dan hormat. Beberapa teman Mas Ariel bahkan mulai bertanya apakah pertunangannya dengan Leni sudah tepat, karena perbandingan dengan Rina terasa jelas. Leni mulai panik. Ia merasa bahwa pesona dan kesuksesan Rina bisa merusak rencananya. Suatu hari, Mas Ariel akhirnya memberanikan diri mengirim pesan kepada Rina. "Rina, bisakah kita bicara? Aku ingin menjelaskan semuanya." Rina membaca pesan itu dengan tenang. Senyumnya tipis, tapi matanya bersinar. Ia sudah menunggu momen ini, tapi bukan untuk kembali. Ia ingin melihat sendiri bagaimana Mas Ariel akan menghadapi dirinya, dan bagaimana ia bisa menunjukkan bahwa ia kini bukan perempuan yang bisa dipermainkan lagi. Esok harinya, mereka bertemu di sebuah kafe yang ramai. Mas Ariel terlihat cemas, sementara Rina masuk dengan anggun, menatapnya langsung. Tidak ada air mata, tidak ada raut putus asa, hanya ketenangan yang penuh wibawa. "Mas Ariel," kata Rina dengan suara lembut tapi tegas, "apa yang ingin kau bicarakan?" Mas Ariel tersedak sejenak, lalu menatapnya. "Rina, aku menyesal. Aku salah selama ini. Aku sadar aku telah mengkhianatimu, dan aku ingin memperbaikinya." Rina menatapnya tanpa kata. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya menyeratkan kekuatan dan tekad. "Mas Ariel, kau terlambat. Aku sudah menemukan jalan sendiri, kesuksesan sendiri, dan kebahagiaan sendiri. Apa yang kau ingin perbaiki? Hubungan yang telah kau hancurkan? Atau hatiku yang kau sakiti bertahun-tahun?" Mas Ariel terdiam. Kata-kata Rina menusuknya lebih dalam daripada semua penyesalan yang ia rasakan. Ia baru menyadari, pengkhianatan tidak bisa diperbaiki dengan kata-kata manis, dan kesetiaan Rina tidak bisa digantikan begitu saja. Leni, yang diam-diam mengikuti pertemuan itu dari jauh, merasa cemas. Ia menyadari bahwa kehadiran Rina telah mengubah segalanya. Pesona dan kesuksesan Rina membuatnya terlihat kecil di mata Mas Ariel, dan untuk pertama kalinya, Leni merasa takut kehilangan pengaruhnya. Rina bangkit, meninggalkan kafe dengan kepala tegak. Ia tahu, ini adalah babak baru hidupnya. Mas Ariel dan Leni telah menyadari sesuatu. Rina bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. Ia kini wanita yang kuat, cerdas, dan penuh wibawa, dan tidak ada yang bisa mengambil kembali harga dirinya yang telah ia bangun. Di luar kafe, Rina tersenyum sendiri. Angin sore menyapu wajahnya, dan hatinya lega. Ini adalah kemenangan pertama dari banyak kemenangan yang akan ia raih. Mas Ariel, Leni, kalian akan belajar bahwa Rina bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Ini baru permulaan. Gumamnya pelan, penuh tekad. Beberapa bulan setelah pertemuan di kafe itu, hidup Rina mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Kue-kue buatannya bukan hanya dikenal di lingkungan sekitar, tapi mulai menarik perhatian media lokal. Artikel-artikel tentang bakat dan ketekunannya membuat banyak orang kagum. Rina bukan lagi sosok istri yang terluka. Ia telah menjadi simbol kekuatan, ketekunan, dan kesuksesan. Setiap pesanan kue datang dari berbagai kalangan, dari perusahaan ternama, selebriti lokal, hingga acara resmi pemerintahan. Rina tidak hanya membuat kue, tetapi juga merancang konsep acara, dekorasi, dan inovasi rasa yang unik. Bisnisnya berkembang pesat, dan perlahan, namanya menjadi populer. Suatu hari, undangan untuk acara gala makanan dan kue bergengsi datang. Tanpa ragu, Rina menerima. Acara ini akan dihadiri banyak tokoh penting,
termasuk beberapa klien dan influencer kuliner. Kesempatan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tentang membuktikan dirinya di hadapan Mas Ariel, Leni, dan semua orang yang pernah meremehkannya. Dan benar saja, di acara itu, Mas Ariel dan Leni hadir. Mas Ariel terlihat canggung, mencoba tersenyum, tapi pandangan matanya tak bisa lepas dari sorotan kamera dan perhatian tamu-tamu lain yang kagum pada Rina. Leni tampak panik, wajahnya pucat karena merasa kalah bersaing. Semua orang tampak terpesona pada Rina, menyapa dan memuji keahliannya. Rina tetap tenang. Ia berjalan dengan anggun, menyalami tamu, tersenyum hangat, dan menyajikan kue-kue buatannya dengan profesionalitas yang memukau. Setiap pujian yang ia terima bukan hanya soal kue, tetapi soal dirinya, sosok perempuan yang kuat, cerdas, dan mandiri. Leni mencoba menyela, "Rina, mungkin kita bisa bicara sebentar." Rina menatapnya dengan lembut, tapi tatapannya penuh makna. "Leni, tidak perlu," jawabnya singkat. "Aku datang untuk melakukan pekerjaanku, bukan untuk berdiskusi tentang masa lalu. Aku hanya ingin semua orang menikmati kue-kue ini." Mas Ariel menatap Rina, tersentak oleh ketegasan dan aura percaya dirinya. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meraih kembali apa yang hilang, tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Ia menyadari bahwa perempuan yang dulu ia anggap bisa dimanipulasi, kini berdiri tegak, penuh wibawa, dan tidak tergoyahkan. Seiring malam berlangsung, Rina menerima pujian demi pujian. Bahkan beberapa orang yang hadir mulai membicarakan bagaimana ia mengubah rasa sakit dan pengkhianatan menjadi motivasi, hingga membangun kesuksesan yang luar biasa. Di luar, Leni dan Mas Ariel berbicara dengan cemas. Leni menatap Rina yang tersenyum dan bersosialisasi dengan semua orang. "Kenapa dia bisa sehebat ini?" gumam Leni pelan. Mas Ariel hanya terdiam. Dalam hatinya, ia menyesal. Ia menyadari satu hal yang tak bisa diubah. Rina tidak lagi membutuhkan dirinya. Kesetiaan, ketulusan, dan keanggunan yang dulu ia abaikan kini membuahkan hasil yang nyata. Sukses, kekaguman, dan harga diri yang tinggi. Bab ini menutup dengan Rina melangkah keluar dari panggung acara gala, menatap langit malam yang penuh bintang. Senyum tipis muncul di bibirnya, bukan karena balas dendam secara langsung, tapi karena ia tahu kekuatannya sendiri adalah balas dendam terbaik. "Ini baru permulaan," bisiknya dalam hati. "Mas Ariel, Leni, kalian akan menyadari bahwa Rina bukan perempuan yang bisa dipermainkan. Aku menang dengan caraku sendiri. Elegan, kuat, dan tak tergoyahkan." Beberapa minggu setelah acara gala, Rina semakin dikenal sebagai sosok perempuan yang sukses dan mandiri. Bisnis kuenya berkembang pesat, dan setiap karya yang ia ciptakan selalu mendapatkan pujian. Namun, popularitasnya juga menarik perhatian lingkungan Mas Ariel dan Leni. Di kantor dan pertemanan sosial, beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang hubungan Mas Ariel dengan Leni. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terdengar sepele, tapi perlahan mulai menimbulkan tekanan. Leni mulai merasa cemas dan terpojok, karena setiap orang tampak membandingkan dirinya dengan Rina. Bahkan beberapa teman Mas Ariel mulai bersikap dingin kepada Leni, seakan tidak setuju dengan keputusan pertunangannya. Mas Ariel sendiri mulai merasa tertekan. Ia menyadari bahwa kesuksesannya bersama Leni terasa hambar dibandingkan sosok Rina yang kini memancarkan wibawa, kepercayaan diri, dan prestasi. Ia mencoba meminta maaf lagi kepada Rina, tapi Rina tetap tegas. Ia tidak memberi jalan untuk kembali, tidak memberi celah bagi penyesalan Mas Ariel. Suatu sore, Rina diundang menghadiri acara amal dan pameran kuliner besar di kota. Ia membawa beberapa kue terbaiknya,
dan banyak orang hadir untuk melihat langsung karya-karya Rina. Saat acara berlangsung, Leni datang dengan sengaja, mencoba menghadiri acara yang sama. Namun, kehadirannya seolah tenggelam di tengah pujian dan sorak kagum bagi Rina. Rina menyadari kehadiran Leni, tapi tetap tenang. Ia menyalami beberapa tamu, tersenyum hangat, dan memamerkan kue-kue buatannya dengan percaya diri. Setiap orang yang hadir tidak bisa berhenti memuji keindahan dan rasa kue-kue Rina. Dalam pandangan semua orang, Rina kini menjadi sosok yang luar biasa, mandiri, elegan, dan sukses tanpa bergantung pada siapapun. Leni merasa terpojok. Setiap kali ia mencoba berbicara dengan tamu, percakapan itu selalu berujung pada pujian terhadap Rina. Panik mulai muncul di matanya. Ia menatap Rina yang tersenyum dengan anggun, dan untuk pertama kalinya, Leni merasa takut. Bukan takut kehilangan Mas Ariel, tapi takut kehilangan rasa hormat dari semua orang di sekitarnya. Di sisi lain, Mas Ariel hanya bisa terdiam, menatap Rina dengan rasa sesal dan penyesalan yang dalam. Ia mulai menyadari bahwa kesetiaan dan ketulusan Rina selama bertahun-tahun tidak akan bisa dibayar kembali hanya dengan kata-kata manis. Keputusan untuk mengkhianatinya kini terasa sebagai kesalahan terbesar dalam hidupnya. Rina pun menyadari perubahan sikap mereka. Ia merasa lega, bukan karena balas dendam, tapi karena ia tahu bahwa kekuatan dan harga dirinya telah membuat mereka menyadari satu hal. Perempuan yang tulus dan mandiri tidak bisa diremehkan. Bab ini menutup dengan Rina berdiri di balkon gedung pameran, menatap lampu kota yang gemerlap. Angin malam mengibaskan rambutnya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukan karena ia berhasil membuat Mas Ariel dan Leni cemas, tapi karena ia telah menemukan kekuatan sejati, mandiri, elegan, dan tak tergoyahkan. Ini baru permulaan, gumam Rina dalam hati. Mas Ariel, Leni, kalian telah belajar pelajaran penting. Rina menang dengan caranya sendiri. Elegan, kuat, dan tanpa perlu balas dendam yang kasar. Ini kemenangan sejati. Beberapa bulan setelah kesuksesannya di acara gala, Rina merasa bahwa sudah saatnya menghadapi Mas Ariel dan Leni secara langsung. Bukan untuk menangis atau marah, tetapi untuk menegaskan siapa dirinya sekarang. Perempuan yang mandiri, cerdas, dan tak tergoyahkan. Rina menerima undangan resmi ke pesta ulang tahun salah satu teman lama Mas Ariel. Secara tidak sengaja, Leni dan Mas Ariel juga hadir. Mereka tidak menyangka Rina akan muncul, apalagi dalam penampilan yang begitu elegan dan anggun. Gaun yang dipilihnya menonjolkan kecantikan alami dan wibawanya, sementara senyum tenang di wajahnya membuat semua mata tertuju padanya. Begitu Rina memasuki ruangan, suasana langsung berubah. Leni yang sebelumnya merasa nyaman dengan perhatian Mas Ariel, kini tampak gelisah. Mas Ariel hanya bisa menatapnya dalam diam. Tatapan mereka berdua mengatakan satu hal. Mereka mulai sadar bahwa Rina bukan perempuan yang sama seperti dulu. Tamu-tamu lain menyapa Rina dengan hangat, memuji kesuksesan dan karyanya. Setiap kata pujian yang diterima Rina semakin menegaskan bahwa keanggunan, kepintaran, dan kesuksesannya tidak bisa diabaikan. Leni merasa iri, sementara Mas Ariel merasa bersalah dan canggung. Akhirnya, Rina mendekati mereka berdua. Ia menatap Mas Ariel dengan mata yang tajam namun penuh wibawa. Mas Ariel, Leni, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Aku datang bukan untuk meminta perhatian atau pengakuan. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Dan kalian akan menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan harga diri seorang perempuan yang mandiri. Mas Ariel tersentak. Kata-kata Rina menusuk hatinya lebih dalam daripada penyesalan apapun yang pernah ia rasakan.
Ia ingin menjelaskan, ingin meminta maaf, tapi lidahnya terasa keluh. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki semua luka yang telah ia timbulkan. Leni, di sisi lain, mencoba membalas dengan nada sombong. "Rina, kau memang hebat sekarang, tapi aku yakin Mas Aril tetap memilihku." Rina tersenyum tipis. "Mungkin kau benar, Leni. Mas Aril mungkin memilihmu, tapi aku tidak lagi membutuhkan siapapun untuk merasa berharga. Kesuksesanku, kebahagiaanku, dan harga diriku adalah milikku sendiri. Dan percayalah, itu jauh lebih berharga daripada hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Semua tamu yang menyaksikan percakapan itu mulai menyadari aura Rina yang luar biasa. Leni terlihat gemetar, sementara Mas Aril menunduk, menyadari kesalahannya terlalu besar untuk diperbaiki. Rina kemudian berbalik, berjalan dengan anggun menuju area lain pesta. Tatapan terakhirnya ke Mas Aril dan Leni membuat mereka tahu satu hal. Rina telah menang tanpa harus bersikap kasar atau mencari balas dendam. Kekuatan dan wibawanya sendiri sudah cukup membuat mereka menyesal. Bab ini ditutup dengan Rina berdiri di balkon gedung pesta, menatap lampu kota yang gemerlap. Ia tersenyum, lega, dan puas. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukan tentang membuat mereka menderita, tetapi tentang menemukan kekuatan diri sendiri. "Ini adalah akhir dari bab lama," gumam Rina dalam hati, "dan awal dari hidupku yang baru. Elegan, kuat, dan bahagia, tanpa perlu bergantung pada siapapun. Mas Aril, Leni, terima kasih sudah membantuku menemukan diriku yang sesungguhnya." Beberapa bulan setelah konfrontasi di pesta, hidup Rina kini benar-benar berbeda. Bisnis kuenya berkembang pesat, dan namanya dikenal luas di kalangan kuliner dan masyarakat kota. Setiap kue yang ia buat bukan hanya sekadar makanan, tapi simbol dari kekuatan, ketekunan, dan keanggunannya. Rina kini hidup dengan penuh kebahagiaan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi merasa sakit hati karena pengkhianatan Mas Aril dan Leni. Semua pengalaman pahit itu telah menjadi bahan bakar untuk kesuksesannya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Suatu hari, di acara peluncuran buku resep kue buatannya yang sudah diterbitkan, Rina tampil dengan anggun. Media dan tamu undangan penuh. Banyak yang ingin bertemu dan belajar darinya. Di tengah acara, Mas Aril dan Leni hadir lagi, tidak diundang secara khusus, tapi karena ingin melihat kesuksesan Rina. Mas Aril menatap Rina dengan campuran kekaguman dan penyesalan. Ia ingin berbicara, ingin menjelaskan dan meminta maaf, tapi tidak berani. Ia tahu semua kata-kata itu sudah terlambat. Leni, di sisi lain, tampak cemas. Ia menyadari bahwa segala usaha dan posisinya di sisi Mas Aril tidak ada artinya dibandingkan prestasi, kecerdasan, dan keanggunan Rina. Rina menyadari kehadiran mereka, tapi ia tetap tersenyum hangat kepada semua tamu. Ia tidak menghindari mereka, tapi juga tidak memberikan perhatian khusus. Senyum itu adalah senyum perempuan yang tahu nilainya sendiri, tidak perlu mencari pengakuan dari orang yang pernah mengkhianatinya. Di akhir acara, Rina berdiri di balkon gedung tempat peluncuran buku, menatap lampu kota yang berkilau. Angin malam menyapu rambutnya, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Semua perjuangan, semua air mata, semua rasa sakit, semua kini terasa sepadan. "Ini adalah hidupku sekarang," gumamnya dalam hati. "Bahagia, sukses, dan mandiri. Mas Aril, Leni, kalian telah mengajarkanku satu hal, seorang perempuan yang tulus dan kuat, tidak pernah kalah. Dan ini kemenangan sejati,
tanpa harus membalas dengan amarah, tapi dengan keanggunan, kesuksesan, dan kebahagiaan yang nyata. Rina menutup matanya sejenak, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua yang ia lakukan selama ini, semua pengorbanan, semua air mata, telah membuahkan hasil. Ia kini berdiri sebagai perempuan yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Mas Ariel dan Leni pergi meninggalkan acara itu dengan rasa penyesalan yang mendalam. Mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan kesempatan memiliki Rina, tetapi juga tidak bisa mengambil kembali harga diri dan keberhasilannya. Rina menatap langit malam yang penuh bintang, tersenyum lebar. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir, tapi ia siap menghadapi semua dengan kepala tegak. Hidupnya kini adalah miliknya sendiri, penuh cinta untuk dirinya sendiri, sukses yang diraih sendiri, dan kebahagiaan yang sejati. Dan dengan itu, Rina menutup satu bab penting dalam hidupnya, bab tentang pengkhianatan, air mata, perjuangan, dan kemenangan elegan. Ia siap membuka bab baru, bab tentang hidup yang bahagia, mandiri, dan penuh prestasi. Beberapa bulan setelah kesuksesannya, hidup Rina semakin penuh warna. Bisnis kuenya sudah menjadi salah satu yang paling dicari di kota, dan namanya semakin dikenal di dunia kuliner. Namun, kesuksesan itu tidak hanya membuatnya dikenal, tapi juga membukakan kesempatan untuk hidup yang lebih bahagia dan bermakna. Suatu sore, saat Rina sedang menyiapkan pesanan kue untuk sebuah acara pernikahan, seorang pria muda masuk ke tokonya. Matanya teduh, senyumnya hangat, dan sikapnya sopan namun penuh percaya diri. "Permisi, saya ingin memesan kue untuk acara keluarga. Tapi sejujurnya, saya juga ingin belajar membuat kue darimu," katanya. Rina menatapnya, tersenyum ringan. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan pria ini, tidak seperti Mas Ariel yang dulu, atau orang-orang yang hanya tertarik pada kesuksesannya. Ada ketulusan dan rasa hormat yang membuat hatinya nyaman. "Baiklah," jawab Rina, "kita bisa mulai belajar bersama. Tapi kau harus serius." "Ya." Sejak saat itu, pria itu, namanya Adrian, sering datang ke toko Rina. Mereka bekerja bersama, berbagi tawa, belajar teknik baru, dan saling mendukung dalam kreativitas. Adrian bukan hanya belajar kue, tapi juga mulai mengenal pribadi Rina yang sesungguhnya. Cerdas, lembut, tegas, dan mandiri. Rina pun merasakan sesuatu yang baru dalam hatinya. Perasaan hangat yang bukan berasal dari ketergantungan, tapi dari ketulusan. Adrian tidak mengetahui masa lalu Rina dengan Mas Ariel dan Leni, dan itu justru membuatnya nyaman. Ia bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi atau dibandingkan dengan masa lalunya. Di sisi lain, Mas Ariel dan Leni masih hadir dalam kehidupan sosial Rina, tapi kini mereka hanyalah bayangan dari masa lalu. Mas Ariel semakin menyesal, menyadari bahwa pengkhianatan dan ketidakpeduliannya telah membuatnya kehilangan seorang perempuan luar biasa. Leni pun mulai merasa kalah bersaing, karena kehadiran Rina yang elegan dan sukses membuat posisinya di sekitar Mas Ariel terasa sepi dan tak berharga. Rina, dengan kesadaran penuh, memutuskan untuk menutup bab lama kehidupannya. Ia tidak memaafkan atau menghapus kesalahan Mas Ariel, tapi ia memilih untuk melangkah maju dengan kepala tegak. Kesuksesan, kebahagiaan, dan cinta barunya adalah bukti bahwa ia telah menemukan kekuatan sejati. Suatu malam, saat matahari mulai terbenam, Rina dan Adrian duduk di teras toko, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit yang memerah. Adrian menatap Rina, berkata dengan lembut, "Rina, aku ingin selalu berada di sisimu, mendukungmu, dan menjalani hidup ini bersamamu." Rina tersenyum, hatinya hangat. "Adrian, aku siap untuk hidup baru.
bersama orang yang tulus, yang menghargai aku bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku sekarang. Bab ini ditutup dengan Erina merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia telah menemukan kesuksesan, harga diri, dan cinta yang tulus. Masa lalu tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi pelajaran berharga. Ia kini benar-benar bebas, mandiri, dan siap menghadapi masa depan yang cerah, dengan cinta baru, kebahagiaan baru, dan hidup yang penuh prestasi. Beberapa bulan setelah Erina dan Adrian mulai dekat, hubungan mereka berkembang semakin kuat. Mereka tidak hanya berbagi minat dalam dunia kuliner, tetapi juga saling mendukung dalam setiap aspek hidup. Adrian bukan hanya pasangan, tetapi juga sahabat, penasihat, dan pendukung utama dalam semua impian Erina. Toko kue Erina kini menjadi tempat yang ramai dan terkenal. Banyak orang datang tidak hanya untuk membeli kue, tapi juga untuk belajar langsung dari Erina. Ia selalu tersenyum hangat, mengajari pelanggan dengan sabar, dan menyemangati mereka untuk mengejar impian masing-masing. Keanggunan dan profesionalitasnya membuat semua orang kagum, termasuk Adrian yang selalu berdiri di sisinya. Suatu sore, Adrian mengajak Erina ke sebuah taman kota yang tenang. Di bawah rindangnya pepohonan dan suara gemericik air mancur, Adrian berkata dengan lembut, "Erina, aku ingin kita berjalan bersama dalam hidup ini, tidak hanya sebagai pasangan, tapi sebagai tim. Aku ingin mendukung semua mimpimu, dan aku ingin kita saling melengkapi." Erina menatapnya, tersenyum penuh arti. "Adrian, aku sudah menemukan kekuatan dan kebahagiaanku sendiri. Tapi memiliki seseorang seperti dirimu di sisi, yang tulus dan mendukung, membuat semuanya lebih indah. Aku siap melangkah bersamamu." Hubungan mereka semakin erat. Adrian membantu Erina memperluas bisnisnya, memberi ide kreatif, dan membantunya membuka cabang baru toko kue. Setiap proyek baru menjadi bukti kesuksesan mereka sebagai tim. Erina merasa bangga, bukan karena ia hanya berhasil, tapi karena kini ia bisa berbagi hidup dan prestasi dengan seseorang yang benar-benar menghargainya. Sementara itu, Mas Ariel dan Leni hanya bisa melihat dari jauh. Setiap kali mereka mendengar kabar tentang kesuksesan dan kebahagiaan Erina, penyesalan mereka semakin dalam. Mas Ariel menyadari bahwa ia telah kehilangan perempuan yang luar biasa, dan Leni semakin menyadari bahwa ia tidak bisa menandingi keanggunan, kecerdasan, dan keberhasilan Erina. Namun, Erina tidak peduli lagi. Ia sudah menutup bab lama hidupnya, dan setiap langkahnya kini diisi dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang nyata. Hari-hari Erina dipenuhi dengan tawa, kerja keras, dan cinta yang tulus. Ia menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari membalas dendam, tapi dari menemukan diri sendiri, membangun kehidupan yang sukses, dan memilih orang yang tepat untuk berbagi hidup. Adrian selalu ada di sisinya, menemaninya menghadapi tantangan, merayakan setiap pencapaian, dan menjadi sandaran di saat-saat sulit. Erina dan Adrian duduk di teras toko kue sambil menikmati secangkir teh hangat, menatap matahari terbenam. Erina tersenyum, hatinya penuh damai. Ia menyadari bahwa hidup yang indah dan bahagia bukan hanya tentang kesuksesan atau cinta, tapi tentang menemukan keseimbangan antara keduanya, dan ia telah menemukannya. "Ini hidupku sekarang," gumam Erina dalam hati. Bahagia, sukses, dan dicintai oleh seseorang yang tulus. Masa lalu adalah pelajaran, dan masa depan adalah milikku untuk dijalani. Bersama Adrian, aku siap menghadapi apapun yang datang, dengan kepala tegak dan hati penuh cinta. Beberapa tahun telah berlalu sejak Rina memulai perjalanan kebangkitannya. Dari perempuan yang patah hati dan dikhianati, kini ia telah menjadi sosok yang mandiri, sukses, dan dihormati di masyarakat. Toko kue miliknya berkembang pesat,
bahkan telah membuka cabang baru di beberapa kota besar. Nama Rina bukan hanya identik dengan kue lezat, tetapi juga dengan ketekunan, kecerdasan, dan keanggunan yang luar biasa. Rina berdiri di depan cabang barunya, menatap bangunan megah yang kini menjadi simbol kesuksesannya. Adrian berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. Mereka berdua menyadari bahwa ini bukan sekadar pencapaian bisnis, tetapi juga perjalanan panjang yang dipenuhi pelajaran hidup, perjuangan, dan keberanian untuk bangkit dari luka. "Rina," Adrian berkata lembut, menatap mata perempuan yang dicintainya. "Aku bangga padamu. Kau telah melewati semua itu dengan kepala tegak, dan kini kau berdiri di sini, lebih kuat dari sebelumnya." Rina tersenyum, matanya berbinar. "Aku tidak akan sampai di sini tanpa dirimu, Adrian. Kau bukan hanya pasangan, tapi sahabat dan pendukungku. Bersamamu, aku merasa lengkap." Hari itu, toko cabang baru Rina resmi dibuka. Banyak orang hadir, mulai dari pelanggan lama, rekan bisnis, hingga para media yang ingin meliput sosok inspiratif ini. Setiap kue yang ia sajikan bukan sekadar makanan, tetapi simbol dari perjuangan dan ketekunan yang luar biasa. Di tengah keramaian, Mas Ariel dan Leni hadir. Sekali lagi, bukan karena diundang secara khusus, tetapi karena penasaran. Mata mereka menatap Rina dengan rasa kagum yang tercampur penyesalan. Namun kali ini, Rina tidak peduli lagi. Masa lalu telah tertutup rapat. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan atau perhatian mereka. Senyum Rina tetap hangat, profesional, dan penuh percaya diri. Leni berbisik kepada Mas Ariel, "Kau lihat itu? Tidak ada yang bisa menandingi dia. Bahkan kita sudah terlambat." Mas Ariel hanya terdiam, menyesal, dan menyadari bahwa segala kesempatan untuk kembali pada Rina telah hilang. Semua yang pernah ia abaikan kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Setelah acara pembukaan selesai, Rina dan Adrian berdiri di balkon cabang baru, menatap lampu kota yang berkilau. Angin malam menyapu rambutnya, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia merasakan kebahagiaan sejati, bukan karena balas dendam, tapi karena ia berhasil membangun hidup yang bahagia, sukses, dan penuh cinta. "Ini bab baru dalam hidupku," gumam Rina pelan, memandang Adrian. "Sukses, bahagia, dan dicintai oleh seseorang yang tulus. Masa lalu hanyalah pelajaran. Masa depan adalah milikku, dan aku akan menjalaninya dengan penuh percaya diri dan cinta." Adrian menggenggam tangannya, menatap dalam matanya, dan berkata, "Aku akan selalu berada di sisimu, Rina, untuk mendukungmu, mencintaimu, dan menjalani hidup ini bersama." Rina menatap horizon, merasakan kelegaan dan kepuasan yang mendalam. Semua penderitaan yang pernah ia alami kini terasa sepadan. Ia tahu, kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri, dari ketulusan hati, dan dari cinta yang benar-benar tulus. Dan dengan itu, Rina menutup bab kehidupannya yang penuh luka, dan membuka bab baru, bab tentang kesuksesan, kebahagiaan, cinta sejati, dan hidup yang penuh makna. Rina telah menang. Elegan, kuat, dan bahagia, tanpa harus membalas dendam dengan cara yang kasar. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan yang mandiri dan tulus selalu memiliki jalan untuk meraih kebahagiaan sejati. Setelah beberapa tahun menikmati hidup baru bersama Adrian, Rina merasa bahwa waktunya untuk bermimpi lebih besar telah tiba. Toko kue cabangnya yang baru saja dibuka berkembang pesat, dan banyak pelanggan mulai datang dari luar kota untuk menikmati kelezatan kue-kue khas buatannya. Namun bagi Rina, kesuksesan bukan hanya soal bisnis. Ia ingin menghadirkan sesuatu yang lebih bermakna bagi banyak orang. Suatu hari,
Adrian mengajak Rina duduk di teras cabang utama mereka. "Rina, kau sudah membuktikan dirimu di dunia kuliner. Tapi aku tahu kau punya mimpi lebih besar lagi. Apa yang ingin kau lakukan selanjutnya?" Rina menatap horizon. Matanya berbinar. "Aku ingin mendirikan sebuah sekolah kuliner untuk perempuan muda yang ingin belajar, terutama mereka yang berasal dari latar belakang sederhana. Aku ingin mereka tahu bahwa kesuksesan bisa dicapai dengan kerja keras, kreativitas, dan ketekunan. Aku ingin mereka merasa percaya diri, seperti aku dulu harus menemukan kepercayaan diriku sendiri." Adrian tersenyum hangat. "Itu ide yang luar biasa, Rina. Dan aku ingin mendukungmu sepenuhnya." Sejak hari itu, Rina mulai merancang sekolah kuliner impiannya. Ia menyewa tempat yang strategis, mendesain kelas dengan modern, dan mengundang chef profesional untuk menjadi mentor tambahan. Sekolah itu dinamai Rina S Culinary Academy, simbol dari keberhasilan dan ketekunan yang telah ia raih sendiri. Pembukaan akademi itu menjadi acara yang luar biasa. Banyak media hadir untuk meliput, termasuk beberapa jurnalis yang pernah meliput perjalanan bisnisnya dari awal. Rina memberikan sambutan dengan anggun, menekankan bahwa akademi ini bukan hanya tentang kuliner, tapi tentang membangun percaya diri, mandiri, dan memotivasi perempuan untuk mengejar impian mereka. Di tengah keramaian, Adrian berdiri di sampingnya, menatap dengan bangga. "Aku selalu tahu kau akan sampai di sini, Rina. Kau bukan hanya berhasil, tapi juga menginspirasi banyak orang." Sementara itu, Mas Ariel dan Leni, seperti biasa, hanya bisa melihat dari jauh. Mereka mendengar cerita tentang akademi itu dan kesuksesan yang semakin besar dari Rina. Rasa penyesalan mereka semakin dalam. Mas Ariel menyadari bahwa perempuan yang dulu ia abaikan kini bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga memberi dampak nyata bagi banyak orang. Leni pun merasa kalah lagi, menyadari bahwa pesona dan keberhasilan Rina tidak akan pernah bisa disaingi. Rina menyadari kehadiran mereka, tapi ia tidak lagi terganggu. Ia tersenyum, memusatkan perhatian pada mimpinya dan pada Adrian yang selalu mendukungnya. Ia tahu bahwa balas dendam terbaik bukanlah membuat mereka menderita, tetapi hidup sepenuhnya, sukses, bahagia, dan memberi inspirasi bagi banyak orang. Malam itu, setelah acara pembukaan akademi selesai, Rina berdiri di balkon gedung, menatap lampu kota yang gemerlap. "Ini baru permulaan," gumamnya dalam hati. "Aku ingin membuat perbedaan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk banyak perempuan lain. Dan dengan Adrian di sisiku, aku yakin kita bisa mewujudkan semua mimpi ini." Bab ini ditutup dengan Rina merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia bukan hanya seorang pengusaha sukses atau pasangan yang dicintai, tetapi seorang pemimpin, inspirator, dan contoh nyata bagi perempuan muda. Hidupnya kini lebih bermakna daripada sebelumnya, penuh cinta, kesuksesan, dan misi yang lebih besar. Setelah akademi kulinernya resmi dibuka, Rina menyadari bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah berhenti. Meskipun ia telah menjadi inspirasi bagi banyak orang, tantangan baru selalu menanti. Banyak calon murid datang dengan harapan besar, namun tidak semuanya mudah dibimbing. Ada yang cepat putus asa, ada yang sulit diajak bekerja sama, dan ada pula tekanan dari pesaing bisnis kuliner yang iri dengan keberhasilannya. Suatu hari, seorang pengusaha besar dari kota lain datang ke Akademi Rina. Ia menawarkan kerjasama yang besar, yaitu membuka cabang akademi di kota lain dengan investasi besar. Namun, tawaran itu datang dengan syarat bahwa Rina harus mengubah konsep akademi menjadi lebih komersial, mengurangi fokus pada pelatihan perempuan muda dari latar belakang sederhana. Rina menatap pengusaha itu, matanya penuh tekad.
Terima kasih atas tawarannya, katanya tegas. Tapi akademi ini dibangun bukan untuk keuntungan semata. Fokus kami adalah memberdayakan perempuan muda, memberi mereka kepercayaan diri, dan membuka jalan bagi masa depan mereka. Aku tidak akan mengorbankan visi itu demi keuntungan semata. Pengusaha itu terkejut, tapi respek pada ketegasan Rina. Ia tersenyum samar, dan meski tidak ada kesepakatan, Rina merasa bangga. Ia tahu bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal uang, tapi soal integritas dan ketulusan hati. Di sisi lain, Adrian selalu berada di sampingnya. Ia membantu Rina mengatasi tantangan administratif, mendukung inovasi kelas, dan memberi semangat ketika Rina merasa lelah. Kehadiran Adrian membuat Rina merasa lebih kuat, karena ia tahu tidak sendirian dalam menghadapi segala rintangan. Selain tantangan bisnis, Rina juga menghadapi dinamika sosial. Mas Ariel dan Leni tetap menjadi bayangan dari masa lalu. Mas Ariel sering muncul dalam berita atau sosial media, berusaha mendapatkan perhatian orang, tapi ia tidak lagi menjadi bagian dari dunia Rina. Leni, yang dulu percaya diri dan penuh ambisi, kini merasa gagal dibandingkan kesuksesan Rina. Namun Rina tidak pernah merasa terganggu. Ia hanya fokus pada misi hidupnya dan masa depan yang cerah. Dalam akademi, Rina menemukan kepuasan yang berbeda. Setiap kali seorang murid berhasil menciptakan kue sempurna, atau berhasil membuka usaha kecil sendiri setelah belajar di akademi, hatinya terasa hangat. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati adalah saat seseorang dapat menginspirasi, memberdayakan, dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Suatu malam, setelah semua murid pulang, Rina dan Adrian duduk di balkon akademi, menatap kota yang gemerlap. "Aku bangga padamu, Rina," kata Adrian lembut. "Kau tidak hanya sukses, tapi juga memberi inspirasi bagi banyak orang. Aku yakin akademi ini akan terus berkembang dan mengubah banyak hidup." Rina tersenyum, menatap langit malam. "Ini baru permulaan, Adrian. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Tantangan akan selalu ada, tapi selama kita percaya pada visi kita dan tetap tulus, kita bisa menghadapi semuanya." Akademi ini bukan hanya tempat belajar kue, tapi tempat perempuan menemukan keberanian, kreativitas, dan kekuatan mereka sendiri. Bab ini ditutup dengan Rina merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal materi atau pengakuan, tetapi soal integritas, ketulusan hati, dan keberanian untuk bermimpi besar. Bersama Adrian, ia siap menghadapi tantangan baru, terus menginspirasi, dan menjalani hidup yang penuh makna dan cinta. Setelah beberapa tahun membangun akademi kuliner, Rina mulai merasakan buah dari semua kerja keras dan ketekunannya. Akademi yang ia dirikan bukan hanya menjadi tempat belajar kue, tetapi juga menjadi simbol pemberdayaan perempuan muda. Banyak muridnya yang kini sukses membuka usaha sendiri, dan beberapa bahkan mulai mengajarkan ilmu mereka kepada orang lain, sehingga filosofi Rina menyebar luas. Suatu hari, Rina diundang menghadiri acara penghargaan kuliner tingkat nasional. Ia menerima penghargaan sebagai entrepreneur perempuan inspiratif karena kontribusinya dalam dunia kuliner dan pemberdayaan perempuan. Saat naik ke panggung untuk menerima piala, mata Rina memandang ke arah penonton, dan di sana, Adrian tersenyum bangga. Hatinya terasa hangat. Semua perjuangan, pengkhianatan, dan kesedihan di masa lalu kini terasa sepadan. Di sisi lain, Mas Ariel dan Leni kembali muncul dalam liputan acara tersebut. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Rina tidak hanya berhasil secara bisnis, tetapi juga memengaruhi banyak hidup orang lain. Leni terlihat cemas, sementara Mas Ariel tampak menyesal mendalam. Namun Rina tetap tenang. Ia tahu
Kesuksesan dan kebahagiaan sejati tidak datang dari membuat mereka menderita, tapi dari ketulusan dan kerja kerasnya sendiri. Setelah acara penghargaan, Rina dan Adrian berjalan menyusuri taman kota. Mereka berbicara tentang masa depan akademi, rencana ekspansi, dan inovasi baru dalam dunia kuliner. Adrian menatap Rina, berkata lembut, "Kau telah melewati semuanya, Rina. Kau tidak hanya berhasil, tapi juga menginspirasi begitu banyak orang. Aku bangga padamu." Rina tersenyum, matanya berbinar. "Aku tidak akan sampai di sini tanpa belajar dari semua pengalaman, Adrian. Dari rasa sakit, pengkhianatan, hingga perjuangan membangun akademi sendiri. Semua itu membuatku menjadi diriku yang sekarang, kuat, mandiri, dan bahagia. Dan sekarang, aku siap menjalani hidup sepenuhnya, denganmu di sisiku." Dalam beberapa bulan berikutnya, Akademi Kuliner Rina semakin dikenal. Banyak media internasional mulai meliputnya, memuji konsep uniknya yang memadukan kreativitas, kemandirian, dan pemberdayaan. Murid-muridnya yang dulu sederhana kini berhasil membuka bisnis sendiri, dan banyak dari mereka menghubungi Rina untuk memberitahu bahwa inspirasi darinya telah mengubah hidup mereka. Rina dan Adrian pun semakin dekat. Mereka memutuskan untuk merayakan semua pencapaian ini dengan perjalanan ke luar negeri. Di perjalanan itu, mereka berbagi mimpi baru, membuka cabang akademi di kota-kota besar lain, menulis buku resep internasional, dan mengadakan workshop kuliner yang menginspirasi lebih banyak perempuan. Malam terakhir perjalanan mereka, di atas kapal pesiar yang melintasi Laut Biru, Adrian memegang tangan Rina dan berkata, "Rina, aku ingin selalu ada di sisimu, dalam setiap mimpi, setiap tantangan, dan setiap kebahagiaan. Kau telah mengajarkanku arti kesabaran, kekuatan, dan cinta sejati." Rina tersenyum, merasa hatinya penuh. "Dan kau telah membuatku percaya bahwa cinta sejati itu hadir bukan karena kesempurnaan, tapi karena ketulusan dan dukungan yang tulus. Bersamamu, aku merasa lengkap, dan aku tahu hidup ini akan selalu indah." Bab ini ditutup dengan Rina menatap langit malam yang dipenuhi bintang, sambil menggenggam tangan Adrian erat. Semua luka di masa lalu telah sembuh, semua pengkhianatan telah hilang, dan hidupnya kini penuh cinta, kesuksesan, dan makna. Rina sadar bahwa kemenangan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menemukan diri sendiri, menjadi mandiri, dan berbagi kebahagiaan dengan orang yang tulus mencintainya. Rina telah menemukan puncak kebahagiaan, cinta yang tulus, kesuksesan yang nyata, dan kehidupan yang penuh makna. Dan kini, tidak ada yang bisa menggoyahkan keteguhan hatinya. Beberapa tahun setelah membuka cabang akademi kulinernya, Rina benar-benar berada di puncak kesuksesan. Akademi kulinernya telah menjadi ikon inspirasi bagi perempuan muda dari berbagai kota. Setiap murid yang lulus bukan hanya ahli dalam membuat kue, tetapi juga percaya diri, mandiri, dan siap menghadapi tantangan hidup. Rina sendiri semakin matang sebagai sosok pemimpin, inspirator, dan mentor. Ia selalu mengingat masa lalunya, pengkhianatan Mas Ariel, sikap sombong Leni, dan semua rasa sakit yang pernah ia alami. Namun kini, semua itu hanya menjadi pelajaran berharga yang membentuknya menjadi perempuan kuat, mandiri, dan bijaksana. Suatu pagi yang cerah, Rina dan Adrian memutuskan untuk merayakan ulang tahun Akademi Kuliner yang kelima. Mereka mengundang semua murid, staf, dan orang-orang yang telah mendukung perjalanan mereka. Acara ini bukan hanya perayaan bisnis, tetapi juga simbol keberhasilan, kerja keras, dan dedikasi mereka dalam memberdayakan perempuan. Di tengah keramaian, Rina berdiri di panggung dan berbicara dengan penuh keyakinan. "Teman-teman, setiap kue yang kita buat di sini bukan hanya tentang rasa,
tetapi tentang perjuangan, ketekunan, dan keberanian untuk bermimpi. Akademi ini bukan hanya tempat belajar kuliner, tetapi tempat menemukan kepercayaan diri dan kekuatan dalam diri masing-masing. Aku bangga pada kalian semua. Tepuk tangan meriah menggema di aula akademi. Banyak murid yang meneteskan air mata haru, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan ini. Adrian berdiri di samping Rina, tersenyum bangga, dan menggenggam tangannya. Kau telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, Rina, katanya lembut. Malam itu, setelah acara selesai, Rina dan Adrian duduk di balkon akademi sambil menikmati lampu kota yang berkilau. Suasana hangat, tenang, dan penuh cinta. Adrian menatap Rina dengan lembut. Rina, kau telah melewati semuanya, dari masa lalu yang menyakitkan hingga mencapai kesuksesan dan kebahagiaan ini. Aku bangga padamu, dan aku bersyukur bisa berada di sisimu setiap langkah. Rina tersenyum, matanya berbinar. Adrian, aku belajar satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukan tentang membalas dendam, bukan tentang mengubah orang lain, tapi tentang menemukan diriku sendiri, menjadi mandiri, dan berbagi kebaikan. Bersamamu, aku merasa lengkap dan aman. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun di masa depan. Di saat itu, kabar tentang kesuksesan akademi dan kepemimpinan Rina tersebar luas. Banyak media nasional dan internasional meliput, memuji visi, ketekunan, dan dampak positif yang telah ia ciptakan. Mas Ariel dan Leni kembali muncul, kali ini hanya sebagai penonton dari jauh. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk kembali ke hidup Rina telah hilang selamanya. Rina tidak merasa sakit atau marah. Ia hanya merasa lega dan damai, karena hidupnya kini sepenuhnya miliknya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Adrian melamar Rina secara romantis di akademi mereka, dikelilingi murid-murid dan staf yang sudah seperti keluarga. Rina menerima lamaran itu dengan bahagia, dan mereka merencanakan pernikahan sederhana tapi penuh makna, di mana semua orang yang mendukung perjalanan mereka hadir dan merayakan kebahagiaan mereka. Bab ini ditutup dengan momen epik. Rina berdiri di altar, mengenakan gaun sederhana tapi elegan, tersenyum bahagia. Adrian menatapnya dengan cinta tulus. Semua luka, pengkhianatan, dan penderitaan masa lalu telah menjadi sejarah. Kini, yang ada hanyalah cinta, kesuksesan, dan kehidupan yang penuh makna. Rina telah menemukan segalanya: kesuksesan, cinta sejati, dan kebahagiaan yang nyata. Masa lalunya menjadi pelajaran, dan masa depannya penuh harapan dan kebahagiaan. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan yang mandiri, tangguh, dan tulus selalu memiliki jalan untuk meraih kehidupan yang indah. Beberapa tahun setelah pernikahannya dengan Adrian, hidup Rina semakin lengkap. Akademi kuliner yang mereka dirikan bersama telah menjadi ikon pemberdayaan perempuan di kota besar. Namun bagi Rina, kebahagiaan sejati bukan hanya soal sukses bisnis, tapi juga soal dampak nyata yang bisa ia berikan kepada orang lain. Suatu pagi, Rina duduk di ruang kerjanya, menatap papan visi yang dipenuhi rencana dan mimpi-mimpi baru. Ia ingin membuat sebuah yayasan yang fokus pada pelatihan perempuan muda dari daerah terpencil, memberi mereka keterampilan kuliner sekaligus pendidikan kewirausahaan. Adrian berdiri di sampingnya, menyodorkan secangkir kopi hangat. "Kau serius ingin memperluas ini ke seluruh negeri?" tanya Adrian. Rina mengangguk. Matanya berbinar penuh semangat. "Aku ingin lebih banyak perempuan merasakan bahwa mereka bisa mandiri, punya kemampuan, dan mampu membangun hidup yang lebih baik. Akademi kita harus menjadi inspirasi, bukan hanya di kota ini, tapi dimanapun." Sejak hari itu, mereka mulai merencanakan program baru. Rina dan timnya melakukan survei ke berbagai daerah,
mencari perempuan muda yang berbakat tapi kurang memiliki kesempatan. Setiap pelatihan baru disesuaikan dengan kebutuhan lokal, sehingga para peserta bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat untuk membuka usaha sendiri. Di sisi lain, bisnis akademi kuliner tetap berkembang. Banyak media nasional dan internasional meliput kesuksesan mereka, tidak hanya karena kualitas kue, tetapi juga karena dampak sosial yang Rina ciptakan. Murid-murid lama kembali untuk memberi dukungan, beberapa bahkan menjadi mentor di cabang baru, menyebarkan ilmu dan inspirasi lebih luas lagi. Suatu malam, setelah hari yang panjang, Rina duduk di balkon akademi, menatap langit malam yang penuh bintang. Adrian duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Rina, aku bangga padamu. Kau tidak hanya sukses, tapi juga mengubah hidup banyak orang. Ini baru puncak dari semua yang bisa dicapai seorang perempuan yang tekun dan tulus," kata Adrian lembut. Rina tersenyum, hatinya penuh damai. "Adrian, aku merasa hidupku lengkap. Semua yang dulu menyakitiku, Mas Ariel, Leni, semua pengkhianatan, sekarang hanyalah pelajaran. Aku telah belajar untuk bangkit, menjadi kuat, dan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Sekarang aku ingin membantu orang lain menemukan kekuatan mereka juga." Dalam beberapa bulan berikutnya, yayasan baru Rina mulai berjalan. Banyak perempuan muda dari daerah terpencil datang dengan harapan besar. Rina dan Adrian bekerja bersama tim, mengajar, membimbing, dan memberi semangat. Banyak cerita inspiratif muncul. Seorang gadis muda yang berhasil membuka toko kue sendiri, seorang ibu tunggal yang kini bisa mandiri secara finansial, dan banyak lainnya yang mendapatkan kehidupan baru berkat keberanian dan dedikasi Rina. Sementara itu, Mas Ariel dan Leni hanya bisa melihat dari jauh. Mereka menyadari bahwa keberhasilan Rina bukan hanya materi atau status, tapi pengaruh positif yang nyata bagi banyak orang. Rina tidak lagi terganggu oleh mereka. Fokusnya kini sepenuhnya pada misi hidup dan kebahagiaan bersama Adrian. Bab ini ditutup dengan Rina berdiri di aula pelatihan baru, dikelilingi murid-muridnya, sambil tersenyum hangat. Ia merasakan kepuasan mendalam, bukan karena ia berhasil mengalahkan masa lalu, tapi karena ia berhasil membangun kehidupan yang bermakna, memberdayakan orang lain, dan menjalani cinta yang tulus. Rina telah menemukan puncak kebahagiaan yang lebih tinggi, kesuksesan, cinta, dan dampak nyata bagi banyak orang. Masa lalu hanyalah pelajaran, dan masa depan adalah jalan terang yang penuh harapan dan inspirasi. Beberapa tahun setelah yayasan dan akademi kuliner Rina berjalan dengan sukses, sebuah kabar besar datang. Sebuah ajang penghargaan kuliner internasional ingin mengundang Rina untuk menerima penghargaan, inspirasi kuliner dan pemberdayaan perempuan di luar negeri. Ini adalah kesempatan langka yang bisa membawa akademi dan yayasannya ke level global. Rina dan Adrian merasa bangga sekaligus bersemangat. Mereka menyadari ini bukan hanya tentang penghargaan, tetapi pengakuan atas dedikasi, perjuangan, dan dampak positif yang telah mereka ciptakan. Persiapan dimulai dari presentasi tentang yayasan, cerita inspiratif murid-murid, hingga demo kue khas Rina yang sudah terkenal hingga mancanegara. Di hari acara, Rina berdiri di panggung megah, dengan ribuan peserta dari berbagai negara menyaksikan. Ia menceritakan perjalanan hidupnya, dari perempuan yang dikhianati, terluka oleh pengkhianatan Mas Ariel dan Leni, hingga bangkit membangun akademi kuliner dan yayasan yang memberdayakan perempuan muda. Suaranya tegas dan penuh emosi. Mata penonton meneteskan air mata haru karena kisahnya menyentuh hati. Adrian berdiri di sampingnya, mendukung penuh. Ia menyadari bahwa kesuksesan ini bukan hanya tentang bakat atau bisnis, tapi tentang keteguhan hati Rina, keberanian menghadapi masa lalu, dan keinginannya untuk berbagi inspirasi. Setelah presentasi,
Rina menerima penghargaan dari juri internasional. Tepuk tangan meriah menggema di seluruh aula, dan banyak media internasional menyorot kisahnya. Rina tidak hanya menjadi simbol kesuksesan dalam kuliner, tetapi juga simbol pemberdayaan perempuan di seluruh dunia. Kembali ke tanah air, kabar tentang penghargaan ini menyebar luas. Akademi dan Yayasan Rina semakin dikenal. Murid-muridnya bangga bisa belajar dari seorang perempuan yang telah mengubah hidupnya sendiri dan orang lain. Banyak lembaga internasional mulai menjalin kerjasama, membuka peluang baru bagi para murid dan Yayasan Rina. Di sisi lain, Mas Ariel dan Leni sekali lagi hanya bisa menyaksikan dari jauh. Mereka menyadari bahwa kesempatan untuk kembali ke hidup Rina telah hilang selamanya. Kesuksesan dan pengaruh Rina bukan hanya material, tapi juga moral dan sosial, sesuatu yang tak bisa mereka tandingi. Suatu malam, setelah semua perjalanan panjang dan penghargaan internasional, Rina dan Adrian duduk di teras akademi. Lampu kota berkelap-kelip, udara malam hangat dan tenang. Adrian memegang tangan Rina, menatap mata perempuan yang dicintainya. "Kau benar-benar luar biasa, Rina," kata Adrian lembut. "Bukan hanya karena kesuksesan, tapi karena dampak yang kau ciptakan. Kau mengubah hidup banyak orang, dan aku bangga bisa mendampingimu." Rina tersenyum hangat, hatinya penuh damai. "Adrian, semua ini bukan tentang aku sendiri. Ini tentang kita, tentang semua murid, dan tentang memberi kesempatan pada mereka yang mungkin tidak pernah punya peluang. Masa lalu adalah pelajaran, tapi masa depan adalah kesempatan untuk membuat perbedaan. Aku ingin terus melakukannya, sebanyak mungkin." Bab ini ditutup dengan Rina menatap langit malam, merasa damai dan penuh syukur. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukan sekadar materi, tapi tentang keberanian menghadapi masa lalu, memberikan inspirasi, dan menciptakan dampak nyata bagi dunia. Rina telah mencapai puncak global, kesuksesan, cinta, dan pengaruh yang meluas, meninggalkan semua luka masa lalu, dan hidupnya kini penuh makna dan kebahagiaan. Beberapa tahun setelah menerima penghargaan internasional, kehidupan Rina dan Adrian mencapai titik yang sangat memuaskan. Akademi kuliner mereka telah berkembang pesat, cabang-cabang baru bermunculan, dan Yayasan Pemberdayaan Perempuan kini menjangkau berbagai daerah di seluruh negeri. Banyak murid Rina telah menjadi pengusaha sukses, mentor, dan inspirasi bagi orang lain. Suatu pagi, Rina berdiri di halaman akademi utama, menatap mural yang menampilkan perjalanan hidupnya, dari awal yang penuh luka, perjuangan membangun akademi, hingga kesuksesan global. Adrian berdiri di sampingnya, tersenyum hangat. "Kau benar-benar luar biasa, Rina. Kau bukan hanya membangun akademi, tapi juga masa depan bagi banyak perempuan." Rina tersenyum, matanya berbinar. "Aku merasa hidupku lengkap, Adrian. Semua penderitaan, pengkhianatan, dan kesedihan di masa lalu telah menjadi pelajaran. Sekarang, semua yang kulakukan adalah untuk memberi inspirasi dan kesempatan bagi orang lain." Di tengah kesibukan akademi, mereka merayakan ulang tahun ke-10 akademi dengan acara yang megah. Murid-murid lama dan baru hadir, bersatu dalam semangat kreativitas, pemberdayaan, dan kebahagiaan. Banyak dari mereka yang menangis haru, mengenang perjuangan Rina, yang menjadi contoh nyata bahwa seseorang bisa bangkit dari kesedihan dan membangun kehidupan yang luar biasa. Dalam momen puncak perayaan itu, Adrian berdiri di hadapan semua orang dan berkata, "Rina bukan hanya inspirasi bagi kita semua, tapi simbol keberanian, ketekunan, dan cinta sejati. Bersamanya, kita belajar bahwa kesuksesan sejati datang dari hati yang tulus dan tekad yang kuat." Rina tersenyum dan menatap murid-muridnya.
Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya bukan lagi soal membalas dendam atau mencari pengakuan dari orang yang pernah menyakitinya. Mas Ariel dan Leni tetap menjadi bayangan masa lalu, tapi kini tidak ada lagi rasa sakit, marah, atau dendam. Semua itu telah digantikan dengan damai, fokus, dan cinta. Malam harinya, Rina dan Adrian duduk di balkon akademi, menatap kota yang gemerlap. Lampu-lampu kota seperti bintang di bumi, mengingatkan mereka pada perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Adrian menggenggam tangan Rina, lembut tapi tegas. Kita telah melewati begitu banyak hal, Rina. Tapi lihatlah kita sekarang, bahagia, sukses, dan penuh makna. Rina tersenyum, merasakan kehangatan yang mendalam. Aku belajar satu hal penting, Adrian. Hidup bukan tentang membalas dendam, tapi tentang bangkit dari luka, menemukan kekuatan diri, dan berbagi kebahagiaan. Denganmu di sisiku, aku tahu kita bisa menghadapi apapun di masa depan. Di bulan-bulan berikutnya, akademi mereka terus berkembang. Yayasan mereka membantu lebih banyak perempuan, dan murid-murid mereka terus menginspirasi dunia. Rina dan Adrian tidak hanya membangun bisnis, tapi juga warisan kebaikan dan inspirasi yang abadi. Bab ini ditutup dengan pemandangan indah. Rina berdiri di balkon akademi, memandang cakrawala senja. Tangan Adrian menggenggam tangannya erat. Hatinya penuh damai, matanya berbinar, dan senyumnya tulus. Ia tahu, hidup yang indah adalah ketika seseorang bisa mengubah kesedihan menjadi kekuatan, pengkhianatan menjadi pelajaran, dan luka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Rina telah menemukan segalanya: cinta sejati, kesuksesan, kebahagiaan, dan makna hidup yang tulus. Masa lalunya adalah pelajaran, masa depannya adalah kesempatan, dan hidupnya kini adalah kisah inspiratif yang tak terlupakan. Tamat.